Pernahkah Anda bangun pagi, berjalan ke kebun setelah malam yang sangat dingin, dan terkejut melihat pemandangan ini? Bawang putih kebanggaan Anda tiba-tiba berubah warna menjadi kuning pucat. Jangan langsung mencabutnya. Hari ini, kita akan membahas masalah klasik yang sering membuat panik para tukang kebun di seluruh dunia, yaitu daun bawang putih yang menguning secara tiba-tiba akibat suhu beku. Saya berjanji, di akhir video ini, Anda akan mengetahui satu trik sederhana, namun sangat luar biasa yang belum banyak diketahui orang. Trik rahasia yang akan menyelamatkan panen bawang putih Anda dari kegagalan total. Banyak orang di luar sana berpikir bahwa daun yang menguning berarti tanaman sudah mati dan membusuk. Tapi, apakah asumsi itu benar adanya? Tulis tebakan Anda di kolom komentar sekarang juga. Mari kita bongkar mitos ini bersama-sama. Mari kita pahami dulu apa yang sebenarnya terjadi di bawah permukaan tanah kebun kita. Bawang putih pada dasarnya adalah tanaman yang cukup tangguh dan kuat. Mereka sebenarnya sangat menyukai cuaca yang sejuk di awal masa pertumbuhannya. Tapi, perubahan suhu yang terlalu drastis, seperti embun beku yang datang tiba-tiba, bisa membuat mereka mengalami stres berat. Sama seperti tubuh kita yang tiba-tiba kedinginan dan membutuhkan jaket tebal yang hangat. Saat tanah membeku dan tiba-tiba mencair, sistem akar bawang putih akan mengalami syok termal. Akibatnya, akar yang kaget ini tidak bisa menyerap makanan dan nutrisi penting dari dalam tanah. Terutama unsur nitrogen yang merupakan bahan bakar utama untuk mempertahankan warna hijau pada daun. Inilah alasan ilmiah utama mengapa ujung daun bawang putih Anda mulai menguning dan terlihat layu tanpa tenaga. Ini murni adalah mekanisme pertahanan alami tanaman dan sama sekali bukan tanda kematian. Jadi, tarik napas panjang karena kita punya solusi tepat untuk mengatasinya. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah hal yang paling sulit bagi pemula, yaitu menahan diri untuk tidak panik. Banyak pekebun amatir yang langsung mengambil gunting untuk memotong daun kuning atau lebih parahnya lagi, mencabut seluruh tanaman tersebut dan membuangnya. Tolong jangan lakukan ini, karena ini adalah sebuah kesalahan besar. Mari kita lakukan pengecekan fisik menyeluruh terlebih dahulu. Coba perhatikan baik-baik kondisi tanaman bawang putih Anda di kebun. Apakah hanya bagian ujung daunnya saja yang menguning? Atau seluruh daun dari batang bawah hingga ke atas sudah layu dan rebah? Jika hanya bagian ujungnya saja, atau beberapa daun di lapisan paling luar yang menguning, itu adalah hal yang sangat normal akibat stres udara dingin. Bayangkan, hal ini seperti kulit tangan kita yang menjadi kering saat musim dingin atau cuaca berangin tiba. Inti tanamannya, yaitu batang utama dan umbi akar yang berada tersembunyi di bawah tanah, kemungkinan besar masih hidup, sehat, dan terus berkembang. Anda bisa mencoba meraba batang bagian bawah dekat tanah secara perlahan. Jika batangnya masih terasa sangat keras dan kokoh saat ditekan pelan, selamat untuk Anda. Bawang putih Anda masih punya peluang yang sangat besar untuk diselamatkan. Mitos terbesar yang beredar luas adalah bahwa ujung daun yang kuning berarti kebusukan pada akar secara total. Padahal, cuaca yang sangat dingin hanya menghentikan sementara proses penyerapan nutrisi oleh tanaman. Oleh karena itu, observasi yang tenang adalah kunci utama sebelum kita melakukan tindakan penyelamatan apapun. Jangan terburu-buru mengambil keputusan yang akan merugikan hasil panen Anda nanti. Setelah Anda merasa tenang dan memastikan tanaman masih hidup, hal krusial selanjutnya yang perlu kita perbaiki adalah tingkat hidrasi tanah. Tahukah Anda bahwa cuaca dingin, es, dan angin yang kencang bisa sangat mengeringkan kelembaban tanah? Ya, embun beku seringkali berhasil menipu mata kita secara luar biasa. Permukaan tanah mungkin terlihat basah dan mengkilap oleh sisa-sisa es, tapi bagian bawah tanah tempat akar bawang putih berada justru bisa sangat kering dan kerontang. Saat butiran es di permukaan mencair, airnya belum tentu meresap sampai ke kedalaman zona perakaran. Tanaman bawang putih yang kehausan tidak akan pernah bisa menyerap nutrisi apapun, meskipun tanah di kebun Anda terkenal sangat subur. Jadi, mari kita periksa kelembaban tanahnya dengan cara yang paling sederhana. Gali sedikit tanah di sekitar pangkal tanaman, kira-kira sedalam 2 hingga 3 cm menggunakan jari.
Jika bagian dalam tanah terasa kering dan berhamburan seperti debu, ini adalah saat yang paling tepat untuk mulai menyiram. Tapi ingat aturan emas ini, jangan pernah menggunakan air es atau air yang terasa sangat dingin. Gunakanlah air dengan suhu ruangan yang normal agar akar tidak kembali mengalami syok suhu untuk kedua kalinya. Bayangkan saja jika Anda sedang menggigil kedinginan, lalu tiba-tiba disiram dengan seember air es. Pasti rasanya sangat tidak nyaman dan menyiksa, bukan? Begitu juga dengan tanaman kesayangan kita. Siramlah air secara perlahan dan merata ke seluruh permukaan tanah. Pastikan air benar-benar meresap ke bawah tanpa membuat genangan air yang berlebihan di atasnya. Tanah yang terlalu basah dan becek justru akan mencekik akar dan mengundang masalah baru. Sekarang kita akan masuk ke bagian perbaikan nutrisi yang sangat penting. Pertanyaannya, mengapa daun yang hijau berubah menjadi kuning? Jawaban ilmiahnya ternyata sangat sederhana dan logis. Tanaman Anda sebenarnya sedang berteriak kelaparan dan meminta suplai nitrogen segera. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, suhu dingin yang ekstrim membuat unsur nitrogen di dalam tanah menjadi terkunci dan beku. Akar bawang putih yang sedang kedinginan tidak memiliki kekuatan untuk mengambil makanan keras tersebut. Untuk mengatasi krisis ini, kita harus memberikan suntikan energi instan yang mudah dicerna. Perumpamaannya persis seperti memberikan secangkir teh manis hangat kepada seseorang di pagi hari yang membeku. Anda membutuhkan pupuk nitrogen yang sangat cepat larut dan seketika mudah diserap oleh jaringan tanaman. Salah satu contoh ramuan terbaik dan paling organik yang bisa Anda buat sendiri adalah menggunakan teh kompos cair atau air seduhan dari ekstrak kotoran ayam yang sudah difermentasi dengan sangat matang. Jika Anda lebih suka menggunakan pupuk dari toko pertanian, pilihlah produk yang memiliki kandungan amonium nitrat, karena senyawa ini sangat cepat diserap oleh pori-pori daun dan akar. Tapi ada satu peringatan keras, jangan pernah memberikannya secara berlebihan. Terlalu banyak nitrogen yang masuk justru akan membuat daun tumbuh sangat subur dan tinggi, namun umbi bawang putih di bawah tanahnya akan tetap berukuran kerdil. Berikanlah dosis yang sangat ringan saja, kira-kira sekitar setengah dari takaran normal yang biasanya dianjurkan pada label kemasan produk. Tujuan kita saat ini hanyalah untuk memicu mereka agar segera bangun dari hibernasi dingin, bukan memaksa mereka untuk berlari maraton sejauh 10 km. Langkah pemulihan selanjutnya adalah memberikan pelindungan ganda dengan menggunakan sesuatu yang sangat murah dan mungkin sudah Anda miliki di halaman rumah. Benda ajaib itu adalah abu kayu bekas pembakaran. Ini merupakan salah satu rahasia pamungkas dari para tukang kebun tradisional zaman dahulu yang masih terbukti sangat ampuh hingga hari ini. Mengapa kita harus repot-repot menggunakan abu kayu? Alasannya, karena abu sisa dari pembakaran kayu murni mengandung unsur kalium dan fosfor dalam jumlah yang cukup tinggi. Jika unsur nitrogen sebelumnya berfungsi khusus untuk mengembalikan warna hijau pada daun, maka unsur kalium ini bertugas mulia untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh tanaman secara menyeluruh. Sementara itu, unsur fosfor akan bekerja diam-diam di bawah tanah untuk merangsang kembali pertumbuhan serabut akar yang sempat mati suri akibat suhu beku. Anda cukup mengambil segenggam tipis abu kayu dan menaburkannya melingkar di sekitar pangkal batang tanaman bawang putih. Sebagai contoh ilustrasi agar mudah dipahami, anggap saja taburan abu kayu ini bekerja seperti suplemen vitamin C dosis tinggi bagi manusia yang sedang dalam masa pemulihan setelah sakit demam. Selain memberikan dorongan nutrisi ekstra, abu kayu juga menyimpan segudang manfaat lain yang luar biasa menguntungkan. Taburan ini dapat sedikit menetralkan tingkat keasaman tanah yang mungkin bergeser akibat cuaca buruk. Dan yang tidak kalah penting, lapisan abu kayu ini otomatis berfungsi sebagai tameng pelindung alami untuk mencegah datangnya hama serangga dan jamur patogen jahat yang sangat sering muncul menyerang saat sistem pertahanan tanaman sedang dalam kondisi melemah. Pastikan saja Anda murni menggunakan abu dari kayu alami dan bukan dari kayu bekas potongan furnitur yang sudah dilapisi cat kimia. Mari kita bicarakan tentang pentingnya memberikan selimut yang hangat untuk tanaman Anda yang sedang kedinginan.
Cuaca di luar ruangan seringkali sangat tidak bisa ditebak dan berubah-ubah. Hari ini matahari mungkin bersinar cerah dan hangat, tapi besok malam bisa saja suhu tiba-tiba kembali anjlok drastis menuju titik beku. Disinilah letak pentingnya dan peran vital dari memberikan lapisan mulsa. Mulsa pada dasarnya adalah bahan penutup permukaan tanah yang memiliki fungsi utama untuk menstabilkan dan menjaga suhu di sekitar area perakaran agar tetap konstan. Jika sebelumnya Anda belum pernah berpikir untuk menggunakan mulsa, percayalah, ini adalah waktu yang paling tepat dan krusial untuk mulai menyebarkannya di kebun. Anda sangat dianjurkan untuk menggunakan bahan-bahan sisa organik yang mudah didapat di sekitar Anda. Misalnya, tumpukan jerami kering yang bersih, daun-daun kering yang sudah dihancurkan kasar, atau sekedar sisa potongan rumput halaman yang sudah dipastikan terbebas dari biji gulma liar. Tebarkan bahan mulsa ini secara merata dengan ketebalan ideal sekitar 3-5 cm di atas permukaan tanah, mengelilingi batang utama bawang putih tanpa menyentuhnya secara langsung. Ilustrasi cara kerjanya sangatlah sederhana. Tumpukan mulsa ini bekerja persis seperti termos air pelindung. Di siang hari yang sangat terik, mulsa akan bertugas menjaga agar tanah bagian bawah tidak terlalu cepat menguap dan mengering. Sebaliknya, di malam hari yang sangat beku, mulsa akan setia menahan panas alami bumi agar tidak terlepas terbang ke udara. Sehingga, akar tanaman akan tetap merasa hangat, nyaman, dan aman. Selain fungsi perlindungan, seiring berjalannya waktu, lapisan mulsa organik ini pada akhirnya akan membusuk sempurna dan menambah tumpukan nutrisi alami yang sangat berharga ke dalam tanah kebun Anda secara perlahan. Pernahkah Anda meluangkan waktu sejenak untuk memperhatikan bagaimana kondisi tekstur tanah setelah terkena guyuran hujan es atau embun beku yang sangat parah di malam hari? Tanah biasanya akan merespons dengan cara memadat, berubah menjadi sangat keras, dan membentuk sebuah kerak tebal di bagian permukaannya. Lapisan tanah yang keras dan memadat seperti semen ini sebenarnya sangat berbahaya, bahkan bisa mengancam kelangsungan hidup bawang putih yang sedang bersusah payah dalam masa pemulihan. Akar tanaman mutlak membutuhkan sirkulasi oksigen yang baik untuk bisa bernapas lega dan menyerap nutrisi makanan. Tanah yang terkunci rapat akan membuat mereka pelan-pelan tercekik. Oleh karena alasan itulah, kita sangat perlu melakukan tindakan aerasi atau penggemburan tanah ringan sesegera mungkin. Gunakanlah alat berkebun ukuran kecil yang mudah dikendalikan, seperti garpu tangan tajam atau cangkul mini. Secara perlahan dan dengan ekstra hati-hati, gemburkanlah permukaan tanah yang mengeras di sekitar area batang bawang putih. Selalu ingat satu aturan ini. Letak akar bawang putih itu tergolong sangat dangkal. Jadi, jangan pernah menggali tanah terlalu dalam. Cukup pecahkan dan hancurkan kerak keras di bagian paling atas permukaan saja, kira-kira kedalaman maksimal 2 cm. Anda hanya bertujuan untuk membuka pintu jalan masuk bagi udara segar dan resapan air. Proses yang terlihat sangat sederhana dan sepele ini memang seringkali diremehkan oleh banyak orang. Namun pada kenyataannya, dampaknya sungguh luar biasa cepat. Begitu molekul oksigen berhasil masuk dan menyentuh zona perakaran, tanaman akan langsung merespons gembira. Daun yang sebelumnya terlihat layu dan menunduk lesu akan mulai terlihat tegak dan segar kembali hanya dalam waktu beberapa hari saja. Ini murni adalah rahasia kecil tukang kebun profesional yang membedakan hasil panen kelas biasa dengan panen yang luar biasa melimpah ruah. Bagaimana jika tanaman bawang putih Anda ternyata terlihat sangat parah dan warna kuning pucatnya sudah terlanjur menyebar luas ke hampir semua bagian daun? Jangan menyerah dulu, karena untuk kondisi kritis seperti ini, kita sangat membutuhkan sebuah senjata rahasia. Senjata penyelamat itu biasa disebut dengan biostimulan. Apa sebenarnya biostimulan itu? Anda harus tahu bahwa ini sama sekali bukan pupuk biasa pada umumnya. Biostimulan adalah cairan penolong ajaib yang memang diracik dan dirancang secara khusus untuk mengatasi tingkat stres yang sangat tinggi pada semua jenis tanaman. Produk berkualitas ini biasanya memiliki kandungan asam amino tingkat tinggi atau ekstrak rumput laut murni yang sangat pekat dan kaya mineral. Mengapa hal ini menjadi sangat penting di saat krisis?
Saat tanaman mengalami stres luar biasa karena membeku, sistem tubuh mereka otomatis berhenti memproduksi asam amino secara alami. Dengan cara menyemprotkan cairan biostimulan ini langsung secara merata ke permukaan daunnya, kita pada dasarnya sedang menyuapi mereka makanan jadi secara instan tanpa perlu melewati rute akar yang kemungkinan besar masih dalam keadaan sakit. Sebagai perumpamaan yang mudah ditangkap, proses ini sangat mirip dengan memberikan infus cairan nutrisi langsung ke dalam pembuluh darah pasien di ruang gawat darurat rumah sakit. Tanaman tidak perlu lagi bersusah payah mengeluarkan sisa energi mereka untuk mencerna makanan yang keras. Mereka cukup langsung menyerap nutrisi murni tersebut melalui pori-pori daun. Sangat disarankan untuk menyemprotkan campuran cairan biostimulan ini pada pagi hari, saat pori-pori daun terbuka dan sinar matahari belum bersinar terlalu terik menyengat. Sudah banyak sekali petani modern yang bersaksi dan berhasil menyelamatkan seluruh kebun mereka dari ancaman kehancuran total akibat cuaca ekstrim hanya dengan menerapkan trik penyemprotan asam amino sederhana ini. Jadi, jangan pernah ragu untuk pergi mencarinya di toko persediaan pertanian terdekat di kota Anda. Mengapa? Karena langkah penyelamatan ini adalah sebuah investasi kecil yang sangat sepadan dan menguntungkan untuk menjamin keberhasilan panen Anda di akhir musim. Langkah terakhir namun tidak kalah krusial di bagian utama panduan ini adalah tentang bagaimana cara melakukan pencegahan datangnya bencana susulan. Daun yang menguning layu dan jaringan sel tanaman yang mengalami kerusakan parah akibat hantaman suhu beku sejatinya merupakan sasaran empuk dan sangat menggoda bagi bibit penyakit, terutama kawanan jamur dan bakteri pembusuk yang selalu mengintai. Mereka sangat menyukai dan cepat berkembang biak di bagian tanaman yang kondisinya memang sedang dalam keadaan lemah tak berdaya. Mitos keliru yang sering dipercaya orang adalah tanaman pasti akan selalu bisa sembuh dan melawan dengan sendirinya setelah cuaca berangsur membaik. Faktanya di lapangan, spora jamur jahat yang berterbangan selalu dia menunggu momen kesempatan yang pas ini. Oleh karena itu, tepat setelah kita berhasil memulihkan energi dengan memberikan nutrisi dan kehangatan selimut mulsa, kita wajib membangun sebuah perisai pelindung yang tak kasat mata. Anda bisa segera menggunakan cairan fungisida berbahan organik yang sangat ringan sebagai langkah pencegahan awal. Salah satu cara meracik resep rumahan yang sangat bagus, murah, dan efektif adalah dengan menggunakan campuran cairan hidrogen peroksida dengan dosis yang sangat rendah, lalu dikocok rata dengan air murni. Atau sebagai alternatif aman lainnya, Anda juga bisa rutin menyemprotkan larutan baking soda ringan ke seluruh permukaan daun bawang putih. Semprotan pelindung ini akan bekerja cerdas mengubah tingkat keasaman di area permukaan daun yang pada akhirnya membuat spora jamur manapun tidak akan pernah bisa tumbuh, berakar, dan menempel di sana. Selain penyemprotan rutin, Anda juga wajib memastikan bahwa sirkulasi aliran udara di sekitar hamparan kebun bawang putih Anda berjalan dengan cukup baik dan lancar. Segera cabut dan singkirkan semua gulma liar yang mencoba tumbuh di sekitarnya, agar rimbunan ilalang tersebut tidak menutupi tanaman bawang putih dari paparan sinar matahari langsung. Selalu ingat bahwa terpaan sinar matahari pagi adalah pembasmi jamur alami yang paling hebat, terkuat, dan tentunya sepenuhnya gratis. Jadi, inilah sebuah kenyataan yang mungkin mengejutkan bagi banyak orang. Melihat daun bawang putih yang menguning pucat setelah dihantam cuaca dingin sama sekali bukan sebuah vonis mati untuk kebun Anda. Seperti yang sudah kita bahas secara panjang lebar hari ini, fenomena itu hanyalah sebuah tanda bahaya bahwa tanaman Anda sedang mencoba berhibernasi sementara dan kelaparan akibat syok suhu ekstrim. Dengan sedikit perhatian ekstra berupa hidrasi yang tepat sasaran, suntikan nitrogen yang tidak berlebihan, sentuhan kehangatan dari tumpukan mulsa, dan sedikit pijatan oksigen pada permukaan tanahnya, Anda benar-benar bisa membangkitkan dan menghidupkan kembali kebun Anda yang nyaris hancur. Siapa yang sangka bahwa menyelamatkan hasil panen impian yang seolah sudah hancur lebur, ternyata hanya membutuhkan penerapan dari beberapa langkah yang sangat masuk akal dan sederhana ini. Ini benar-benar adalah sebuah titik balik yang mencerahkan bagi setiap tukang kebun, baik pemula maupun profesional.
Mulai saat ini dan seterusnya, Anda sama sekali tidak perlu lagi merasa panik atau stres saat mendapati suhu udara malam hari tiba-tiba anjlok turun. Anda kini sudah mengantongi satu set panduan lengkap dan teruji untuk mengatasi krisis musim dingin ini layaknya seorang ahli. Kami mengucapkan terima kasih banyak karena Anda sudah meluangkan waktu berharga Anda untuk menonton dan terus belajar hal baru bersama kami di video kali ini. Kami sangat berharap dan mendoakan agar panen umbi bawang putih Anda di tahun ini akan menjadi panen yang paling besar, melimpah, dan paling sehat dari tahun-tahun sebelumnya. Tolong jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan klik ikon loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video rahasia berkebun kami selanjutnya. Mohon bantuannya juga untuk memberikan like pada video ini, agar lebih banyak lagi teman-teman petani di luar sana yang bisa terbantu dan menyelamatkan panen mereka. Nah, sekarang adalah giliran Anda untuk angkat bicara. Apa trik rahasia warisan keluarga yang biasa Anda gunakan saat cuaca tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin di area kebun Anda? Ayo, tuliskan pengalaman unik Anda di kolom komentar di bawah sekarang juga, dan mari kita mulai berdiskusi seru bersama komunitas.